Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2468 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Di bawah perikop Tuan dan hamba. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang Tuan dan hamba. Dalam bahasa aslinya, kata Tuhan di sini ditulis theis yang adalah bentuk kata kerja dari kata theos, yang berarti Tuhan atau Allah. Haleluya. Kata theos biasanya digunakan untuk menggambarkan Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Kata hamba di sini dalam bahasa aslinya ditulis douloi. Kata dasar dari kata doulos yang berarti hamba atau budak. Banyak hamba Tuhan berkata, di dunia ini hanya ada dua perhambaan. Yang pertama hamba Tuhan dan yang kedua hamba iblis. Siapa hamba iblis? Mereka yang menghambakan diri mereka pada iblis dengan hidup di dalam dosa. Mereka yang sudah jadi hamba iblis, mereka yang sudah terikat lama dengan dosa, ini sangat-sangat sulit untuk melepaskan diri mereka daripada perhambaan itu. Karena sudah terikat. Saya kasih contoh, mereka yang sudah terikat, mereka yang tergantung pada narkoba, mereka yang sudah menjadi alkoholik, mereka yang terikat dengan minuman keras, mereka yang sudah terikat dengan dosa persinahan, percabulan, perselingkuhan, mereka yang terikat dengan pornografi, mereka yang tidak bisa lepas dari rokok, mereka tanpa mereka sadari, mereka sudah terikat dengan dosa itu dan sangat sulit untuk melepaskan diri daripada keterikatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan tujuan iblis kepada orang-orang yang sudah menjadi hamba iblis itu, supaya mereka semua menjadi teman dalam kekekalan di dalam neraka selamanya menemani iblis. Di dalam neraka yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan memang
Kalau orang sudah terikat dengan dosa, sudah menjadi hamba dosa, itu sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang untuk mereka diselamatkan. Mereka juga masih bisa diselamatkan kalau mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Tuhan Yesus datang untuk menebus kita yang tadinya hamba-hamba iblis yang hidup dalam dosa. Kita semua sudah ditebus di atas kayu salib itu. Darah Yesus yang mahal itulah yang membayar kita yang tadinya hamba-hamba iblis. Kita yang tadinya mati binasa, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya bicara hamba iblis, sekarang hamba Tuhan. Amin. Saudara buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat 22 dan ayat 23 saya bacakan buat kita sekalian. Seorang menjadi bebas ketika Tuhan memanggilnya pada saat dia menjadi hamba dan menjadi milik Tuhan. Demikian juga orang yang bebas pada waktu Tuhan memanggilnya. Sekarang dia menjadi hamba Kristus. Kamu sudah dibeli tunai. Jadi janganlah menjadi hamba manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa konteks pada saat itu memang masih ada perhambaan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memanggil kita, baik itu mereka yang menjadi Tuhan di muka bumi ini, ataupun mereka yang menjadi hamba. Semua yang merespon panggilan Tuhan itu, semua dibebaskan. Amin. Dibebaskan dari kutuk perhambaan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa dulunya kita belum percaya pada Tuhan Yesus, kita hamba iblis. Kita mati binasa, tetapi Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu menebus kita supaya kita selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sekarang sudah bebas dari keterikatan dosa yang mendatangkan kebinasaan itu. Sudah seharusnya kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, hidup kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan kepada iblis itu. Kita sudah dibayar lunas. Jangan menghambakan diri lagi pada dosa. Jangan hidup lagi dalam kedagingan. Jangan hidup lagi seperti waktu saudara belum menerima Yesus, belum percaya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara seharusnya hidup sekarang ini, hidupnya berubah. Amin. Saudara harusnya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, bukan lagi hidup di bawah pimpinan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya hamba iblis, sekarang kita harus beralih menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bayar kita lunas. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Karena sekarang kita milik Tuhan. Haleluya. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita menghambakan diri kepada Tuhan. Amin. Sudah saatnya kita melayani Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat status kita. Kita hamba, bukan bos. Kita hamba. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara orang yang berpangkat,
orang yang diberkati dalam kekayaan sehingga saudara punya banyak karyawan, punya banyak orang yang bekerja melayani saudara. Tapi status kita dalam firman Tuhan ini, kita semua hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita harus yang pertama memiliki karakter hamba. Amin. Sudah perhatikan ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap di sini. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki karakter hamba. Amin. Kita harus memiliki karakter hamba. Yaitu apa? Senang melayani Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di ayat 7 sampai ayat 9 di sana menceritakan kalau saudara punya hamba, saudara mereka yang sudah bekerja kepada saudara, masakan saudara yang harus mempersiapkan mereka makan dan berkata, mari segera makan. Tentunya tidak seperti itu. Namanya seorang hamba, dia senang melayani Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dia sudah capek bekerja di ladang, dia sudah mengerjakan ini dan itu di rumah, yang begitu banyak, begitu beratnya pekerjaan yang harus dia kerjakan karena dia seorang hamba, tetap dia harus melayani Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya katakan. Seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita melihat banyak orang mengaku hamba Tuhan, tetapi memposisikan dirinya bos, sampai Alkitabnya saja dibawa oleh orang, saudara. Ingat, kita ini hamba, bukan Tuhan, bukan bos. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih lagi menyakitkan ketika ada seorang hamba Tuhan ditunjuk melayani, dia tidak mau, saudara. Ditunjuk doa, dia tidak mau, saudara. Apalagi khotbah, kalau ditunjuk mendadak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba, kita harus senang melayani. Kalau kita dipercaya untuk melayani, saudara, kerjakan itu semaksimal mungkin. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita ini hamba Tuhan. Kita harus memiliki karakter hamba yang senang melayani Tuhannya. Amin. Saudara harus punya hati hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki hati hamba, kita nggak akan tersinggung. Orang mau ejek kita, orang mau hina kita nggak akan marah. Karena kita sadar bahwa kita ini hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter hamba. Sehingga saudara senangnya melayani, bukan dilayani. Kalau saudara senang dilayani, itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan, tetapi bos. Ingat, kita ini hamba, bukan bos. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus tahu diri bahwa kita ini hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba Tuhan mencari pujian. Sekarang ini kalau kita melihat, saudara, mimbar itu jadi rebutan, saudara. Banyak orang ingin sekali jadi pembicara, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bilang, mimbar itu bukan panggung.
Mimbar itu adalah mezbah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencari pujian, jangan punya agenda untuk mencari penghormatan dari manusia. Saudara menggunakan mimbar itu untuk popularitas. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi mencari pujian manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep hamba, mau sehebat apapun hamba itu kerjakan, lakukan, yang mendapat pujian itu bukan hamba, tetapi Tuhannya. Orang memuji, waduh, hambamu itu bagus, rajin, kerjanya mantap, kamu luar biasa punya hamba seperti itu. Bapak Ibu Saudara, orang memuji Tuhannya, bukan hambanya. Dengar ini baik-baik. Jangan mencari pujian untuk dirimu sendiri. Di saat saudara melayani Tuhan, di atas mimbar itu. Mimbar bukan tempat saudara mencari pujian hormat dari manusia. Saudara hanya hamba. Pujian, hormat, serta kemuliaan itu milik Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara kita hanyalah hamba, tidak berhak untuk menerima pujian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hamba Tuhan mencari pujian dari manusia. Bertobat saudara, bertobat. Tuhan sedih kalau melihat ada orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi makan puji saudara. Senang menerima pujian dari manusia. Saya mau bilang saudara, kalau saudara senang menerima pujian dari manusia, saudara sudah masuk jebakan Batman dari si iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena pujian, hormat, dan kemuliaan, saya bilang, itu hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak dipuji, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan kita. Karena pujian itu hanya untuk Tuhan. Tapi kalau saudara mengejar pujian, ketika saudara tidak dipuji, saudara ngambul, saudara itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis yang menyamar jadi hamba Tuhan. Bertobat saudara. Jadi jangan tersinggung kalau saudara tidak dihargai, tidak dihormati, tidak usah marah. Namanya kita hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri posisi kita. Amin. Yang berhak menerima semua pujian, hormat, kemuliaan, itu Tuhan kita. Dialah Tuhan kita. Kita hanya hamba. Tidak berhak untuk itu semua. Kita harus tahu diri. Kita hamba, bukan bos. Yang ketiga, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus setia melayani Tuhan sampai akhir hayat, sampai mati, sampai kita menutup mata. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan cari adalah hamba-hamba yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan mendapati kita ketika Tuhan datang atau ketika Tuhan jemput kita. Biarlah Tuhan mendapati kita setia melayani Tuhan. Biarlah kita ketika kita dijemput Tuhan, kita sedang mengerjakan tugas yang sudah menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan. Biarlah Tuhan panggil kita memang pas kita melayani Tuhan. Oh haleluya. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal di saat mereka melayani. Oh, itu adalah cita-cita semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah di saat Tuhan panggil kita, di saat kita sedang melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dipanggil di saat kita kalah judi, di meja judi, atau sedang tidur dengan selingkuhan, atau lagi pakai narkoba, minuman keras, lagi merokok, lagi buat dosa, lagi marah-marah, lalu saudara meninggal. Saudara, itu bukanlah satu kehormatan.
Itu satu kehinaan kalau kita mati di saat kita berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mati terhormat adalah mereka yang setia melayani Tuhan sampai akhir hayat mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki karakter hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang hamba itu kan, dia harus mengerjakan segala sesuatu, mempersiapkan buat tuannya belum bangun, dia sudah bangun. Di saat tuannya istirahat untuk tidur malam, dia masih mengerjakan. Dia pastikan tuannya tidur, baru dia tidur. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa menjadi hamba Tuhan harus tahu diri. Kita ini hamba, bukan bos. Dan yang ketiga, kita belajar, biarlah kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga semua pendengar menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat semua hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga hari ini hari yang penuh berkat buat mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, jangan lupa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, kerabat, teman, sahabat kita di grup-grup di mana kita berada, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia renungan pagi ini mengudara dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun renungan pagi mengudara ke-7 tahun. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 ini. Kita akan buat ibadah ucapan syukur seperti biasa, kita akan ibadah KKR dan melakukan aksi-aksi sosial. Bagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan ini dan mau menabur, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau informasi, mau konfirmasi, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.